Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulaiha, NIM 1312238. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang judul materi memproduksi hasil hutan. Yang lanjut, pokok pembahasan. Yang pertama, analisis produksi dan biaya marginal. Yang kedua, konsep teori biaya. Yang ketiga, revenue penerimaan. Yang keempat, keuntungan atau profit. Yang kelima, penentuan daur optimum atau dapur finansial. Yang keenam, pembahasan satu penelitian tentang konsep biaya. Lanjut, analisis produksi dan biaya marginal. Analisis produksi fokus pada hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Dalam industri hasil hutan, input utama adalah kayu, gelonggongan. Dalam perubahan yang diperoleh dari hutan alam atau hutan tanaman. Input lainnya termasuk tanaman, tenaga kerja, modal, dan energi. Output utama adalah produk kayu seperti kayu gergajian, pulp, kertas, dan produk kayu lainnya. Analisis produksi dan biaya marginal. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Lanjut, konsep teori biaya. Yang pertama, biaya tetap dan biaya verbal. Yang kedua, biaya rata-rata. Yang ketiga, biaya marginal. Yang keempat, kurva biaya. Yang kelima, efisiensi produksi. Yang keenam, skala ekonomi. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Lanjut, konsep teori biaya. Konsep teori biaya produksi hasil hutan penting untuk memahami bagaimana industri ini beroperasi dan bagaimana perubahan faktor-faktor ekonomi dapat memengaruhi produksinya. Analisis biaya produksi dapat membantu perusahaan untuk menemukan tingkat output yang optimal dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan produksi dan investasi. Lanjut, revenue atau penerimaan. Penerimaan hasil hutan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan hutan yang berlimpah. Penerimaan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti penjualan kayu, hasil hutan bukan kayu dalam kurung HHBK, dan jasa lingkungan. Selanjutnya, revenue atau penerimaan. Jenis-jenis penerimaan hasil hutan. Penerimaan dari penjualan kayu, penerimaan dari HHBK, penerimaan dari jasa lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan hasil hutan. Penerimaan hasil permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kebijakan penerimaan. Selanjutnya, teknologi. Selanjutnya, kondisi alam. Selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan. Lanjut,
keuntungan atau profit. Yang pertama ekonomi. Yang pertama sumber pendapatan, yang kedua penciptaan lapangan kerja, yang ketiga pengembangan ekonomi pedesaan. Oke, yang selanjutnya lingkungan. Yang pertama pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang kedua pengurangan emisi gas rumah kaca, yang ketiga penyediaan bahan baku rumah lingkungan. Oke, selanjutnya sosial. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua memperkuat budaya lokal, yang ketiga meningkatkan ketahanan pangan. Oke, lanjut. Oke, di sini ada ketentuan profit, contoh keuntungan dalam memproduksi hasil hutan. Di sini ada 3 contoh jurnal, bisa dilihat. Oke, selanjutnya penentuan daur optimum dan kurung finansial. Ya, penentuan daur optimum ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama tingkat pertumbuhan pohon, yang kedua harga jual hasil hutan, yang ketiga biaya penanaman dan pemeliharaan, yang keempat suku bunga. Yang kedua metode penentuan daur optimum. Yang pertama metode Faustman, yang kedua metode nilai harapan lahan dalam kurung nilai tanah ekspektasi atau NEL. Yang ketiga metode simulasi. Lanjut, penentuan daur optimum dalam kurung finansial. Contoh penerapan. Yang pertama penelitian oleh Indrajaya dalam kurung 2011 menggunakan metode Faustman untuk menentukan daur optimum finansial tanaman songon di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanaman songon adalah 6 tahun. Kedua penelitian oleh Djamaluddin et al. Dalam kurung 2014 menggunakan metode nilai harapan lahan untuk menentukan daur optimum finansial tanaman jati di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanaman jati adalah 35 tahun. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah baca atau salah kata. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.